yakin pasarkan total kepada yang kuasa. Ya. Terus sebelum pengobatan, sebelum kita memberikan pengobatan lewat media ini, kalau bisa ya diusahakan kita tawasul ilmu asmaul haq dulu. Ya. Setelah tawasul langsung pegang airnya di tangan kanan, ya. Tarik nafas, tahan, baca ilmu asmaul haq. Terus minta sama Allah dalam hati itu, ya Allah, saya minta obat untuk Polan bin Polan atau Polan binti Polan, supaya sakitnya stroke Engkau berikan kesembuhan, ya Allah. Engkau angkat semua penyakitnya dengan sempurna, dengan kuasa dan kehendak-Mu, ya Allah. Terjadilah. Baca ilmu asmaul haq, udah selesai. Sekiranya cukup, jenengan tiupkan ke air 3 kali. Kalau mau menambahkan energinya, ya, tarik nafas, tahan, salurkan energi ilmu asmaul haq ke air tersebut. Niatkan untuk mengalirkan energi untuk pengobatan. Ya. Sekiranya aliran itu cukup, dihentikan, tiupkan 3 kali. Terus suruh minumkan, ya. Sebelum diminumkan itu baca sholawat 3 kali. Ya. Terus diminum, disisakan sedikit buat olesan anggota badan yang terasa sakit. Insya Allah dengan izin Allah, ya, keyakinan jenengan dalam beramal ma'ruf nahi mungkar, insya Allah akan dijabah sama Allah. Jadi yang penting amalkan terus. Jadi nggak usah nunggu harus jenengan bisa mahir dan amalkan, nggak usah malu-malu. Kita berbuat baik untuk menolong sesama kita itu nggak usah malu-malu. Nggak usah takut, nggak usah kan. Biarkan omongan orang seperti apa, nggak usah dihiraukan. Yang penting tujuan kita itu baik. Karena sifatnya manusia kan iri dengki, ya kan, sama diri kita. Jadi nggak ingin kita itu berbuat baik. Jadi seharusnya kalau orang itu berbuat baik itu harus didukung, gitu ya. Jangan mau dijatuhkan, mau dijelek-jelekan, ya. Yang penting kita dalam diri kita itu benar-benar jujur, ya, jujur. Jadi nggak usah pikiran macam-macam. Lakukan terus, dalam kebaikan lakukan. Lambat laun jenengan kan akan mumpuni, nanti akan terbiasa. Jadi aliran energinya itu juga kan bagus, lancar, gitu. Jadi nggak tersendat-sendat. Jadi kalau udah lancar, insya Allah itu akan bagus dalam kita memohonkan doa pada Allah. Karena apa? Kalau ilmu kita milikin sendiri, nggak kita amalkan, sama aja kita kayak penampungan air, ya. Air itu ditampung terus. Yang terjadi apa kalau nggak dipakai? Pertama akan keluar lumut, ya kan, kotoran-kotoran itu. Kedua, binatang-binatang itu kayak belatung, kayak set, kalau umpama ini. Itu sama aja ilmu seperti itu juga. Kalau kita nggak amalkan, nunggu kita mahir, akhirnya nggak diamal-amalkan. Nggak usah pedulikan orang lain. Oh, kamu belum mumpuni, kamu ini nggak usah diperdulikan itu. Yang merasakan itu nikmatnya ilmu, barokahnya ilmu kan diri kita sama orang lain yang merasakan. Bukan omongnya orang, karena kita itu pemain, bukan penonton. Kalau pemain itu kita benar-benar bisa merasakan, oh, nikmatnya ilmu. Terus kita nikmatnya orang yang kita bantu. Kita membantu dalam menyelesaikan masalah orang bisa terselesaikan, kebahagiaan tersendiri. Jadi kalau kita mau menolong sesama kita yang membutuhkan, nunggu kita itu mahir, bisa dan macam-macam, nggak akan mengamalkan nanti. Ya. Jadi intinya yang dari awal itu tadi saya bahas. Pertama, dalam pengamalan atau membantu sesama kita dalam pengobatan khususnya untuk media apapun, air atau ngobatin siapapun, itu pertama kita harus berwudu, ya, harus bersuci. Kedua, niatkan bahwa Allah lah yang menolong, bukan kita. Kitanya syariat aja, perantara aja. Yang ketiganya,
yakin, pasrahkan total kepada yang kuasa. Ya. Terus sebelum pengobatan, sebelum kita memberikan pengobatan lewat media air, kalau bisa ya diusahakan kita tawasul ilmu asmaul haq dulu. Ya. Setelah tawasul langsung pegang airnya di tangan kanan, ya. Tarik nafas, tahan, baca ilmu asmaul haq, pengakuan bahwa saya itu bisa mengobatin seseorang itu. Ya, niatkan lillahi ta'ala, hanya Allah lah yang bisa mengobati atau yang bisa menolong, kita hanya perantara. Ya. Yang ketiga, usahakan kalau bisa jenengan sholat dulu 2 rakaat mengobatin itu. Sholat dulu 2 rakaat, baru jenengan tawasul ilmu asmaul haq, baru jenengan bikin obatnya. Ya. Jadi kalau media air, jadi kita mengobatin melalui media air dulu, ya. Kebanyakan murid-murid asmaul haq yang udah sukses dalam ilmu pengobatan itu lewat media air, yang nanti penetralisilan langsung, ya, pengobatan langsung penetralan tanpa melalui media air, itu nanti akan saya ajarkan ke berikutnya, video berikutnya. Ya, jadi ini bertahap, jenengan pelajari. Apabila lupa dalam praktek dan pengamalannya, itu langsung bisa lihat di video nanti, ya, di YouTube kita. Jadi waktu kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengamalkan ilmu kita untuk membantu sesama manusia, itu kita nggak perlu kita mahir dulu, ya, nggak perlu kita itu mahir atau apa. Jenengan, pengetahuan jenengan tentang pengobatan, ya, tentang pengobatan yang udah saya berikan, saya ajarkan waktu pengijazahan itu, yaitu amalkan. Intinya dalam pengobatan itu tadi ada 3 tadi, ya. Kalau kita dalam keadaan tidak mendesak, jenengan wudhu dulu, tapi diusahakan tetap berwudhu, ya. Keduanya, jangan ada pengakuan, bahwa diri kita yang mengobati si A, si B dan macam-macam. Kita hanya perantara syariat. Yang ketiga itu pasrahkan total pada Allah. Hanya Allah lah yang bisa mengobati, hanya Allah lah yang bisa menolong si pasien tersebut. Ya, jadi dasar-dasar pengobatan itu harus jenengan ini. Nanti kalau umpama jenengan nggak seperti itu pengakuan nanti timbulnya, wah, mengaku-ngakukan diri kita sendiri. Oh, saya bisa ngobatin orang si A, ngobatin si B dan macam-macam. Jadi kalau umpama udah mengobati, udah biarkan, biar seperti air mengalir, minta sama Allah. Dalam hati, niatnya, ya Allah, saya minta obat untuk siapa, sebutkan namanya. Yang sakit itu siapa namanya? Ibaratnya Polan bin Polan atau Polan binti Polan gitu. Mudah-mudahan Engkau berikan kesembuhan, ya Allah. Sakitnya, sebutkan sakitnya apa. Yang mama sakitnya ma atau sakitnya stroke, ya Allah, semoga Polan bin Polan Engkau berikan kesembuhan dari penyakit stroke tersebut, ya Allah. Yaitu dalam hati tahan nafas, ya. Dalam hati tahan nafas. Setelah hajat jenengan selesai, permohonan jenengan selesai, doa jenengan selesai, tiupkan ke air itu 3 kali. Ya. Jadi tarik nafas, habis tarik nafas itu jenengan niatkan. Jadi kan baca ilmu asmaul haq itu dalam waktu tarik nafas tahan, jenengan baca dalam hati ilmu asmaul haq itu. Setelah itu jenengan doa, minta sama Allah, ya Allah, saya minta obat untuk Polan bin Polan atau Polan binti Polan, supaya sakit stroke-nya, ibaratnya sakit stroke-nya Engkau berikan kesembuhan. Engkau angkat semua penyakitnya, ya Allah. Dengan kuasa dan kehendak-Mu terjadilah. Dalam hati baca ilmu asmaul haq,
setelah selesai jenengan tiupkan ke air 3 kali ya. Kalau jenengan pengen menambahkan lagi, air kan tenaga ilmu asmaul haq tersebut ya, tetap dialirkan. Niatkan aliran itu, aliran energinya itu energi untuk pengobatan ya. Itu nanti terasa kayak ada aliran itu masuk di dalam air tersebut. Setelah dirasa cukup, dilepas, tiupkan lagi 3 kali. Terus suruh meminumkan. Sebelum meminumkan itu baca sholawat 3 kali dulu ya. Baca sholawat 3 kali. Setelah baca sholawat 3 kali diminumkan, nanti sisakan sedikit buat olesan bagian badan yang terasa sakit ya. Ini baru pengobatan lewat media air. Nanti ada pengobatan langsung penetralisir, langsung menyalurkan energi ilmu asmaul haq yang kita miliki ya. Pokoknya intinya dalam pengobatan atau dalam mengamalkan ilmu asmaul haq jangan sampai nunggu kita mahir dulu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan mengajarkan bagaimana mengobatin orang apabila kan sakit, entah sakit medis atau non medis ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan pada dulu-dulu semua atau murid asmaul haq, tata cara penggunaan ilmu asmaul haq dalam bentuk pengobatan ya. Jadi perlu diketahui dalam kita mengobatin sesama kita yang membutuhkan atau apabila kita dimintain tolong untuk mengobatin seseorang, langkah pertama itu 1, kita harus dalam keadaan bersih atau berwudu ya, karena kita berhubungan langsung sama Allah, Allah. Yang kedua, jadi jangan sampai ada dalam pengobatan itu pengakuan pada diri kita. Yang mengobatin seseorang itu adalah diri kita ya, itu dihilangkan. Jadi kalau jenengan nanti kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, oh bahwa saya ini yang mengobatin si A, si B, dan si C, itu salah ya. Itu pasrahkan total, kita hanya kan perantara, ibaratnya syariatnya. Jadi tetap Allah yang memberikan obatnya, hanya kita memintakan obatnya pada Allah, karena penyakit yang memberikan juga Allah. Karena entah itu kesalahan seseorang tersebut atas perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari, atau memang itu ada penyakit yang dikirim sama seseorang dan macam-macam. Intinya kalau kita menjadi juru sembuh itu jangan ada pengakuan bahwa saya itu bisa mengobatin seseorang itu ya. Niatkan lillahi ta'ala, hanya Allah lah yang bisa mengobati atau yang bisa menolong, kita hanya perantara ya. Saat pengobatan itu harus jenengan ini. Nanti kalau umpama jenengan nggak seperti itu pengakuan nanti timbulnya wah, mengaku-ngakukan diri kita sendiri. Oh saya bisa ngobatin orang si A, ngobatin si B, dan macam-macam. Jadi kalau umpama udah mengobati, udah biarkan, biar seperti air mengalir. Jadi masalah sembuh dan tidaknya itu tergantung sama Allah ya. Makanya kemustajaban ilmu kita, kemandian, keampuhan ilmu kita itu juga tergantung pada diri kita. Jadi, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tingkatannya sampai mana. Dan pengamalan ilmu, karena apa? Ilmu semakin kita amalkan semakin bagus. Jangan sampai kita punya ilmu untuk diri kita sendiri, jadi kita berbagi,
kita amalkan, bukan hanya sekedar teori tapi langsung praktek. Yang menentukan sembuh tidaknya atau berhasil tidaknya dalam ikhtiar kita itu ya Allah. Yang penting kita itu melaksanakan, mengamalkannya. Jadi harus benar-benar dalam pengobatannya itu, ketika hal itu jenengan pegang dan keyakinan penuh bahwa Allah lah yang bisa mengobati si pasien tersebut. Jadi jangan sampai sekali-kali ada pengakuan pada diri kita, kalau nggak ada saya, ya, itu kan pengakuan. Kalau nggak lewat saya dan macam-macam itu akan ini, jangan. Jadi kalau kita udah niat kita menolong sesama manusia, ya udah lupakan gitu loh hal-hal yang kita kita berbuat baik itu kita lupakan, jangan diingat-ingat. Dan nanti kalau umpama kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapat pahala itu mengalir sendiri pada diri kita, itu akan suatu ada perubahan hidup pada diri kita. Ya, ini contoh ya. Ini air gitu kan, kalau kita melakukan pengobatan lewat air ya, setelah jenang tadi berwudu terus tawasul, kalau umpama ini sempat gitu kan, diusahakan itu disempatkan ya, tawasul ilmu asmaul haq. Setelah itu jenengan komunikasi sama Allah, hablumminallah, tarik nafas, tahan ya, tahan nafas, jenengan langsung hablumminallah, minta sama Allah dalam hati, niatnya ya Allah, saya minta obat untuk siapa, sebutkan namanya, yang sakit itu siapa namanya, ibaratnya Polan bin Polan atau Polan binti Polan gitu. Mudah-mudahan Engkau berikan kesembuhan ya Allah sakit